kenapa hal serupa tidak dilakukan terhadap, Rusia misalnya, tidak dilakukan terhadap Cina, segenting apapun, segedek apapun gitu kalau bahasa anak mudanya Amerika terhadap Cina nggak melakukan langsung begitu terhadap Rusia. Karena kekuatan militernya seimbang. Jadi perang itu baru akan terjadi ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan melihat ada apa di balik serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya keinginan Amerika dan Israel dengan menyerang Iran, Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amerika saya sangat jelas bahwa dia tidak ingin ada satupun negara di muka bumi ini yang nggak mau tunduk kepadanya. Karena itu dia akan selalu berusaha untuk bagaimana membuat negara itu betul takluk secara politik, secara ekonomi, pun begitu juga secara militer. Apalagi Iran yang secara faktual dia memiliki kemampuan militer yang tidak bisa dianggap enteng, dan terbukti dalam perang ini Iran ternyata bisa bertahan sampai sekian hari, bukan hanya bertahan tapi bahkan juga bisa melakukan pembalasan yang saya kira membuat dunia sangat terkejut ya, khususnya Amerika, bahwa yang dia sangka serangan itu dalam waktu pendek bisa melumpuhkan, apalagi setelah kematian Khamenei, ternyata tidak gitu. Nah, begitu juga pada Israel, bahwa satu-satunya negara di sekitar Israel yang masih menjadi ganjalan dan proksinya terus melakukan gangguan terhadap Israel itu adalah Iran gitu. Dengan proksi di Yaman, kemudian di Lebanon, dan termasuk juga sebenarnya semua tahu bagaimana hubungan antara Hamas dengan Iran. Karena itu saya kira kedua negara ini, Amerika dan Israel sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Israel ini memang betul-betul harus dilumpuhkan. Isu nuklir itu hanya dalih saja, karena mereka akhirnya juga tidak bisa menjawab kalau nuklir itu berbahaya, kenapa Israel boleh punya. Kan nuklir itu baik, kenapa Iran tidak boleh? Dan satu lagi, saya kira faktor energi itu juga sangat menentukan. Kalau kita membaca dari 6 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, berturut itu ada Venezuela, Arab Saudi, kemudian Iran, lalu ada Uni Eropa, itu tinggallah Iran yang belum, dan Kuwait, tinggal Iran yang belum betul-betul di dalam genggaman Amerika. Karena itu faktor-faktor tadi mengumpul menjadi satu sampai pada satu kesimpulan bahwa Iran ini harus betul-betul dihabisi. Dan mereka tahu pangkalnya itu adalah rezim yang hingga sekarang meski sudah di blokade begitu rupa dengan sanksi, embargo ekonomi dan seterusnya, masih terus bertahan gitu. Jadi faktor-faktor itulah kira-kira yang akhirnya membawa Amerika dan Israel itu pada satu kesimpulan untuk menyerang habis Iran. Ya, kalau tadi alasannya nuklir ya, Amerika pernah menyerang fasilitas nuklir Ya, Iran pada 22 Juni 2025. Setelah serangan itu, Menteri Pertahanan Amerika itu menegaskan bahwa serangan Amerika telah menghapus ambisi nuklir Iran. ya, Gitu. Tapi kenapa alasan nuklir kembali diangkat? Gitu? ya. Nah, ternyata mereka kecele bahwa memang itu ada beberapa yang kena, tapi bukan semuanya. Hmm. Termasuk sebenarnya pembunuhan terhadap ahli-ahli nuklir Iran itu sudah berulang kali terjadi. Itu ternyata juga tidak bisa menghentikan sepenuhnya
program pengembangan nuklir di Iran. Dan saya kira pasti persoalannya adalah bahwa ahli itu yang dikenal, sementara mungkin di bawahnya itu ada banyak ahli-ahli yang tidak dikenal oleh Amerika gitu. Ya, dalam serangan Amerika kali ini, Mhm, sekutunya yang biasanya bersama-sama iya, melakukan penyerangan seperti mhm, Eropa, itu tampaknya tidak terlibat. Bahkan, iya, Spanyol secara terbuka menolak pangkalan, udaranya digunakan, ruang udaranya iya, digunakan untuk, militer Amerika. Bagaimana Ustadz melihat, iya, hal ini? iya, mereka tahu bahwa secara secara psikologis dan secara ekonomis juga secara militer, Eropa sekarang ini sudah semakin tahu bagaimana Trump dengan sepak terjangnya. Terakhir saya kira mereka sangat kecewa dengan terbentuknya BUP itu, sehingga sampai ini hari kan negara-negara itu menolak kesertaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eee jadi artinya bagaimana kita mau membantu orang, ya sebetulnya orang gila kayak gitu, gitu. Mmm, Kemudian yang kedua, Eropa ini hari itu sebenarnya bukan Eropa yang sehat gitu. Eropa ini hari itu Eropa yang sedang sakit oleh karena tekanan, dampak lanjutan dari perang, Rusia Ukraina. Mereka membackup penuh Ukraina sebagai frontliner, NATO dari, invasi Rusia, dan itu mereka habis-habisan. Jadi sudah makan biaya cukup besar dan ini sudah perang lebih dari 2 tahun belum juga kelar kan. Kemudian, ditambah kondisi ekonomi yang juga tidak baik-baik saja oleh karena kenaikan harga energi, utamanya gas, yang membuat inflasi begitu tingginya di sana. Karena itulah mereka mencoba untuk tidak terlalu tampak ogah ya, seperti Prancis misalnya atau Inggris masih juga eee, secara narasi itu mendukung, tapi tidak ada tindakan langsung. Sementara, eee eee, Spanyol lebih tegas lagi, dan Spanyol ini, eee, itu membuat Amerika telak sekali, Israel telak sekali karena dia kehilangan suplai logistik dari Amerika. Jadi rupanya tak banyak orang tahu, pangkalan militer atau pangkalan udara Amerika di Spanyol itu sangat menentukan. Karena, kita tahu bahwa kalau dari pantai pantai timur Amerika, itu pesawat, tentu harus lebih dulu singgah gitu, dan selama ini ternyata yang sering dipakai itu adalah Spanyol karena dia relatif paling dekat kepada Israel ketimbang misalnya Inggris atau Prancis yang ada di utara gitu. Nah karena itulah maka ketika Spanyol menolak, itu kelimpungan juga Amerika dan Israel gitu. Nah kenapa Spanyol menolak, saya kira argumennya juga sama bahwa ini sebenarnya kepentingan apa ini, perang apa gitu. Setelah, semuanya terbuka ambisi Trump yang begitu rupa gitu. Dan disitulah rasionalitas pemimpin-pemimpin Eropa itu bekerja untuk tidak terlalu nurut begitu saja terhadap langkah-langkah, eee, apa, langkah-langkah gila katakanlah begitu dari Trump. ya, bagaimana dengan sikap penguasa-penguasa Arab sendiri ya? Ya, Kita tahu penguasa Arab malah, mengecam serangan, Iran ya terhadap beberapa wilayahnya, tapi ya, tidak, mengecam serangan Amerika dan Israel ya, terhadap Iran. ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Ya, mereka tahu persis bahwa sekali mereka, tampak upus terhadap, Amerika, itu kekuasaan bisa hilang. Mereka sudah jeri lah melihat apa yang terjadi pada Mursi di Mesir, kemudian Maduro di Venezuela. Karena itu mereka tidak mungkin, tidak mendukung, Amerika dan Israel dalam serangan terhadap Iran, dan tidak mungkin balik kemudian mendukung Iran, tidak mungkin Tapi kan gitu. sikap seperti itu justru membuat mereka, lemah karena harus mengikuti semua skenario Amerika. Nah, justru itu yang menarik adalah terakhir-terakhir kita membaca bahwa mereka itu ternyata juga kecewa karena, pangkalan militer yang mereka sangka itu, eee, Bisa a mengamankan ya. bisa mengaman mereka, ternyata itu tak lebih sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan Israel. Bahkan ketika serangan itu beruntun, itu aset Amerika malah justru dipindahkan gitu. Nah, makanya kemudian ini
tentu perlu dikonfirmasi bahwa mereka itu secara diam-diam itu melakukan kontak kepada Iran untuk supaya bagaimana serangan itu terbatas kepada pangkalan militer Amerika saja gitu. Apalagi setelah Trump itu sekarang mengenakan bayaran terhadap setiap pengawalan atau setiap langkah untuk mengamankan wilayah itu. Khususnya terhadap tanker-tanker yang melalui Selat Hormuz itu. Nah, ini mengejutkan penguasa di kawasan Teluk gitu. Ini kok kayak begini gitu. Akhirnya kemudian mereka mencoba untuk menempuh cara yang lebih murah, ya tentu saja kontak dengan Iran. Nah, Ya, pertanyaannya Ustadz Ismail, ini kan ya, serangan bukan pertama kali ya. ya, Apa sebenarnya yang membuat negeri-negeri Islam itu rentan untuk diserang gitu ya? Walaupun Iran tentu ada perlawanan, tapi ya. ini tidak menghentikan serangan Amerika dan Israel. Iya, ini hanya bisa dijawab oleh karena ketidakseimbangan kekuatan. Kenapa hal serupa tidak dilakukan terhadap Rusia misalnya, tidak dilakukan terhadap Cina, Cina. segenting apapun, segedek apapun gitu kalau bahasa anak mudanya Amerika terhadap Cina nggak melakukan langsung begitu terhadap Rusia. Karena kekuatan militernya seimbang. Jadi perang itu baru akan terjadi ketika memang dimaui untuk perang atau memang ya salah satunya itu merasa kuat dan dia bisa memastikan bahwa dalam tempo yang terukur itu bisa memenangkan peperangan itu, gitu. Nah, itulah yang mereka pikir terhadap Iran gitu. Ternyata kan sampai ini hari dan kita membaca terakhir, amunisi yang diperlukan untuk perang model kayak gini, yaitu drone, rudal, Amerika itu menipis itu, sampai mereka hanya menggunakan rudal Patriot teknologi tahun 2000, sementara Iran sudah menggunakan teknologi hypersonic tahun 2026. Karena itu keteter sebenarnya Amerika ini hari dalam konteks perang yang kita lihat itu ya, begitu. Nah, Eee, tentu persoalan ini tidak akan sama kalau dunia Islam bersatu. Iya, Apa sebenarnya yang membuat dunia Islam ini sulit bersatu? iya. Iran ini saya kira memberikan pengajaran kepada kita bahwa, seorang Iran saja, sebuah Iran saja itu bisa begitu gitu ya. Bayangkan kalau ini, merupakan kegabungan dari dunia Islam yang, jumlahnya ini hari secara demografi itu lebih dari 2 miliar dengan seluruh potensi yang dibayangkan hendak dikuasai oleh Amerika, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Eee, kita tahu bahwa teknologi itu bisa dibeli, bisa dipelajari, bisa dibeli dan itulah yang dilakukan oleh, Iran dan ternyata bisa dilakukan di tengah embargo ekonomi yang begitu rupa, itu ternyata, justru menjadi berkah terselubung, buat Iran untuk menumbuhkan apa yang disebut, semangat perlawanan gitu. Kalau mungkin kita tidak menggunakan istilah jihad gitu ya, itu perlawanan terhadap barat dan itu betul-betul membuncah apalagi setelah pemimpin tertinggi mereka Ali Khamenei itu tewas, itu bukannya surut tapi makin membuncah. Jadi, itu pelajaran sangat penting. Nah, kenapa kok, negeri-negeri Islam tidak bersatu? Itu tadi karena mereka, eee eee, pemimpin itu fokus kepada kekuasaan masing-masing, kekuasaan dirinya dan keluarganya. Dan mereka tahu sebagai negara kecil seperti Uni Emirat Arab, kemudian yang di atas itu Kuwait, Uni Qatar, Uni Emirat, kemudian Bahrain, lalu yang di selatan itu Oman, itu mereka tahu bahwa, mereka duduk di kursi yang tidak stabil. Artinya dalam sekejap itu mereka bisa tumbang kalau tidak ada topangan dan topangan ini hari yang paling rasional adalah kepada Amerika. Karena itulah mereka tentu tak pernah berpikir bahwa, mereka akan melakukan satu langkah yang membahayakan kekuasaan dan itu pula yang dilakukan oleh Saudi dan ini penyakit yang sejak lama, sejak sangat lama itu, menghinggapi penguasa-penguasa di negeri muslim yang membuat mereka akhirnya tidak berkehendak untuk, bersatu karena mereka tahu kalau mereka bersatu, mereka akan dengan mudah dimursikan gitu. Ya, Ustadz Ismail sering mengatakan kondisi Mhm, Timur Tengah sekarang, iya, terutama Palestina, mhm, itu sebenarnya, membuat kita semakin mudah memahami mhm. ya, lebih ringan memahami
butuhnya umat Islam akan khilafah ala Iya, minhaji nubuwah. iya. Bagaimana Ustadz Ismail menjelaskan Iya, dengan kondisi sekarang ini? heeh. Seperti tadi bahwa dengan seorang Iran saja sudah begitu, kebayang kalau ini umat Islam bersatu. Dan kita tahu bahwa, penguasa zalim, negara di kuasa jahiliyah ini hari itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan kekuatan yang seimbang itu. Dan kapan kekuatan seimbang itu akan muncul? Jika umat Islam bersatu. Hanya dengan persatuan itulah maka semua potensi ekonomi, potensi demografi, potensi sains teknologi, kemudian politik, senjata, militer dan sebagainya itu bisa dihimpun untuk, apa yang kita sering sebut itu tegaknya kembali izul Islam wal muslimin gitu. Jadi hanya itu, lawan boleh tetap kuat, dan kita mungkin sangat sulit berharap mereka lemah, tapi yang paling pokok kita sendiri harus lebih kuat gitu. Sehingga tidak mudah diserang ya. Tidak mudah Terima diserang, kasih Ustadz gitu. Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang serangan Amerika dan Zionis Yahudi terhadap Iran. Ini kembali memberikan pelajaran penting bagi kita, pentingnya persatuan umat Islam. Untuk itu, bagaimana menghentikan ini? Tidak ada cara lain kecuali umat Islam bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.